Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Syarah Kailani Izzi, kitab yang membahas tentang dasar-dasar ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu sharaf. Kitab ini adalah kitab karangan Syekh Abul Hasan Rabbani Ali bin Hisham Al-Kailani. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang muta'addi, fi'il muta'addi dan fi'il yang lazim. Nah, sekarang kita masuk pada pasal baru ini. Pasal fi amtsilatin, pasal pada contoh-contoh daripada min tasrif fi hadhil af'al. Dari ini adalah contoh-contoh tasrifan dari fi'il. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal, kita baca langsung syarahnya. Ini satu pasal fi bayani amsilatin, pada menjelaskan contoh-contoh hasilatin, yang hasil ianya contoh-contoh itu min tasrifi hadhil af'al, dari tasrifan ini fi'il al-madhkurah, yaitu fi'il yang sudah disebutkan, minas salasi, daripada fi'il yang salasi, wal rubai, dan fi'il yang rubai, wal mujarradi, fi'il yang mujarrad, wal mazidi fihi, dan yang mazid padanya atau yang ada tambahan huruf padanya fi'il. Yakni menghendaki ianya musannif, idza sarrafta, apabila kamu tasrif hadhil af'ali, akan ini fi'il, wa banaita minha, dan engkau bentuk darinya fi'il ini, bentuk mana? Amsilatan mukhtalifatan, kepada satu bentuk contoh yang bermacam-macam. Kal madhi, seperti fi'il madhi, wal mudhari', dan fi'il mudhari', wal amr, dan fi'il amr. Jadi kan fi'il itu nanti bisa ditasrif dia menjadi fi'il amr, mudhari', dan fi'il amr dan mudhari'. Nah, fi'il madhinya juga nanti bisa ditasrif, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Nah, seperti itu. Ammal madhi, kita masuk sekarang di fi'il madhi, bagian-bagiannya sekarang. Kan tadi madhi, mudhari', dan amr. Nah, sekarang musannif masuk kepada penjelasan tentang fi'il madhi. Ammal madhi, adapun fi'il madhi, qaddamahu, mendahulukan pembahasan madhi ini oleh musannif. Kenapa? Litaqaddumi zamanihi, karena sudahnya berlalu maknanya, atau zamannya, karena sudah terdahulu daripada maknanya. Fahuwa, dan dia ay al-fi'lu, yaitu fi'il, allazi, yang ia fi'il itu adalah, jadi di sini ada definisi dari musannif. Apa itu fi'il? Allazi dalla ala ma'nan, yang menunjukkan satu masa, wujida, yang didapati ia, zalikal ma'na, yaitu maknanya itu, fi zamanil madhi, yaitu pada zaman madhi. Berarti ini takrif atau definisi dari fi'il madhi, yaitu fi'il yang menunjukkan di atas satu makna, yang didapati maknanya itu fi zamanil madhi, yaitu pada zaman yang sudah berlalu. Fi zamanil ladzi madha, yaitu pada zaman yang telah berlalu. Wahwa, dan dia zaman yang telah berlalu itu, zamanun, satu zaman, qabla zamani takallumika, yaitu waktu atau zaman yang ada ia fi'il itu sebelum berbicaramu. Apa maksudnya? Nah, misaluhu, contohnya adalah
Nahu daraba Zaidun, telah memukul oleh si Zaid. Nah, jadi daraba di sini sebelum kita ucapkan daraba Zaidun, pukulannya sudah berlalu. Makanya disebut zamanun qabla zamani takallumik, yaitu zaman atau waktu yang sebelum waktu berbicara kita itu sudah terjadi, yaitu telah memukul oleh si Zaid. Fa innahu, maka sungguh ia lapas daraba ini dalla ala makna, menunjukkan atas satu makna, wahwal hadas, dan dia adalah makna sesuatu peristiwa atau kejadian atau terjadi insiden. Apalagi jadi hadas itu satu peristiwa lah gitu. Nah, a'ni, yang aku maksud kata musannifnya yaitu ad-darba, yaitu lapas ad-darba, pukulan yang ada di ad-darba Zaidun itu. Itu a'ni ad-darba al-hasila, yang aku maksud adalah lapas daraba yang hasil dia lapas daraba itu minhu, dari contoh itu, fi zamanil ladzi, pada zaman yang alladzi madha, yang minhunya itu fi'il, dari fi'ilnya itu fi zamani, yang zamannya itu alladzi madha. Jadi darabanya itu sudah terdahulu atau madha, sudah berlalu. Artinya secara simpelnya fi'il madi itu fi'il yang sudah berlalu atau yang menunjukkan waktu lampau. Wal fi'lul madi, dan bermula fi'il madi. Nah, kita masuk lebih dalam lagi sekarang. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah yang menunjukkan di atas makna yang didapati dari maknanya pada zaman yang madi. Dan sekarang masuk lagi wal fi'lul madi, dan bermula fi'il madi itu yang qasimu, terbagi ila qisma ini kepada dua jenis fi'il madi. Apa sejenisnya? Mabniun lil fa'ili, pertama mabni lil fa'il, wa mabniun lil maf'ul. Jadi mabni lil maf'ul. Atau kalau untuk lebih mirip dengan bahasa Indonesia, ini bentuk aktif dan bentuk pasifnya. Lil fa'il itu aktif, maf'ulnya itu mabni maf'ul itu pasif. Atau lebih terkenal dengan nama yang mabni maf'ul, yang mabni lil fa'il itu namanya adalah mabni ma'lum, sedangkan mabni maf'ul itu yang terkenal dengan namanya mabni majhul. Nah, contohnya seperti gimana ya? Misalnya Zaid makan atau Zaid memakan nasi. Itu kan bentuk kalimat positif atau aktif lah gitu kan. Nah, kalau dimakan nasi itu bentuk negatif atau bentuk pasifnya. Fal mabniyu lil, nah sekarang masuk lagi ke lebih dalam ke penjelasan tentang mabni fa'il. Nah, jadi begitulah ilmu sharaf. Kita menyelam dan menyelam. Jangan lupa nanti untuk naik ke atas untuk napas gitu kan. Fal mabni lil fa'il, maka mabni lil fa'il minhu, yaitu dari minal madhi, itu makana al fi'lu, sesuatu atau fi'il yang ada fi'il itu, alladzi kana awaluhu, yang di awal fi'il itu maftuhan ada harakat fathah. Jadi secara umum fi'il madhi itu awalnya itu harakat fathah, seperti doroba, af'ala, fa'ala, semua awalnya itu fathah. Wa dan dia fi'il madi itu fi kulli babin, ada pada tiap-tiap bab, semuanya pasti ada fi'il madinya. Lam yakun fi awali madhihi, yang tidak ada pada awal madinya itu hamzatan maksuratan, jadi tidak ada hamzah yang maksur di awalnya. Wa huwa salasatu asyar, dan dia fi'il madi yang awalnya fathah itu berharakat fathah itu ada 13 apa? 13 baban tamis. Nahmu, contohnya nasara, awalnya na fathah, dahraja da fathah. Jadi di sini kan ini yang dilihat sekarang awalnya, biasa kan akhirnya gitu kan. Dahraja, kalau kita bahas tentang ilmu nahwu, paling yang di sini dahroja, janya itu, jadi mabni di atas fathah selama-lamanya. Itu kalau ilmu nahwu yang berbicara. Tetapi kalau ilmu sorof di sini awalnya yaitu nasoro, dahroja, da akroma, takasaro, ta dahroja. Jadi awalnya semuanya di sini tak, atau awalnya semua di sini bukan tak, tapi fathah, berharokat fathah. Nah, jadi tapi nanti ada pengecualiannya.
Au kana awalu, atau ada fi'il madi itu awalnya itu mutaharikin, yaitu berharakat, minhu, yaitu dari itu fi'il. Min dzalikal fi'il, maftuhan itu fathah. Tapi fathah, tetapi di sini belum disebut di mana fathahnya, di awal kah, kedua kah, atau ketiga. Nah, belum disebut di sini. Wahwa, dan dia fi'il madi yang awalnya itu berharokat, fi kulli babin, pada semua bab itu, yakunu awwalu madihi, adalah awal madinya itu hamzatan maksuratan, itu ada hamzah maksur. Nah, ada dia itu sekarang hamzah yang kasrah gitu. Nah, hamzah kasrah berarti i lah gitu kan. Nanti i apa? Bisa inqata'a, istakhraja, atau ihram jama, dan lain-lain. Nah, wahwa, dan dia fi'il madi yang awalnya itu dengan hamzah yang fathah huruf ketiganya. Nah, saya langsung kasih tahu saja. Jadi fathah ketiganya, misalnya kan ingkoto, jadi huruf ketiganya apa? Qaf, jadi fathah. Jadi yang dihitung itu huruf ketiganya. Ingkoto'a. Nah, tetapi ingat awalnya adalah hamzah. Istakhraja, begitu juga awalnya hamzah, huruf ketiganya fathah. Ihranjama, begitu juga awalnya itu hamzah yang kasrah dan huruf ketiganya ra. Ihrad, baris fathah. Nah, dan dia fi'il madi yang awalnya itu hamzah itu asyaratu abwabin, itu ada 10 bab. Kalau yang di atas yang awalnya fathah itu ada 13, ada berapa itu? Ada 13 bab, di sini ada 10 bab, berarti 23 bab. Nah, ada 10 bab, contohnya adalah inqata'a wa istakhraja wa ihranjama. Nah, jadi semuanya ini diawali dengan hamzah yang kasrah. Nah, ini adalah pengecualian dari yang di atas, satu fi'il madi yang awalnya itu fathah harakatnya. Nah, sekarang harakat fathahnya ada di huruf ketiga, dan huruf pertamanya itu adalah hamzah atau alif yang berharakat kasrah. Ya, sebenarnya alif itu nggak ada yang berharakat, tetapi nanti ada pembahasannya di sini. Fa inna awwala mutaharikin, maka sungguh awal yang berharakat dari min inqata, dari wazan inqata ini, huwa al-qaf, yaitu al-qaf. Jadi yang dihitung itu nomor 3, yaitu huruf qaf. Maka sungguh awal yang berharakat itu adalah huruf qaf, bukan hamzah, bukan nun yang mati itu. Kenapa? Li'anal hamzata, karena bahwasanya hamzah itu ghairu mu'tabaratin, itu tidak dianggap, tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Li sukutiha, karena gugurnya hamzah itu fidarji, ketika berhimpitan. Nanti ketika berhimpitan, misalnya nahwung qata, jadi seperti itu, nanti dihimpit oleh misalnya lapas nahwung qata, jadi hamzahnya itu hilang. Nunnya yang sukun tetap sukun. Nah, tetap yang qafnya itu dia itu tetap hidup. Nahwung qa. Nah, tetap dia hidup kan? Lanjut. Wal harfu, nah ini sekarang mubtada lagi nih. Bermula huruf. Maaf. Minum dulu. Benar ya? Wal harfu, dan bermula huruf alladzi ba'daha sakinun daiman, dan bermula huruf yang ia setelah hurufnya itu sukun daiman. Itu maksudnya setelah hamzah itu, setelah huruf hamzah itu pasti selalu sukun huruf keduanya. Seperti di kasus inqata itu nun, pasti dia mati huruf keduanya. Di istakhraja sinnya yang mati huruf kedua, di ihram jama haknya yang mati huruf kedua setelah hamzah. Nah, itu maksudnya selalu dia sukun. Fa awwalu mutaharikin, maka bermula awal yang berharakat min hadhil abwab, dari bab-bab ini, dari bab istakhraja, ihram jama yang awalnya hamzah ini, itu yang pertama kali berharakat adalah huwa al-harf tsalis, yaitu huruf yang ketiga daiman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yaitu di istakhraja berarti huruf ta'nya yang ketiga, ihram jama huruf ra-nya yang ketiga, inqata huruf qafnya yang tadi sudah dibahas nih. Wa idza sarafta bil madhi, kata musannifnya sekarang, apabila kalian sudah
mentasrif al-madhi akan fi'il madhi, yahsulu hasillah laka bagimu arba'ata asyara oleh 14. 14 apa? 14 misalan, yaitu misal. Itu maksudnya tasrifannya darabu itu ada 14, atau terkadang di kitab lain dihitung 12. Kenapa? Karena domir huma itu nanti kan dia sama di antara laki-laki dan perempuan, makanya jadi 12. Tapi di sini kitab ini menggunakan 14. Nah, jadi 14 itu nanti dibagi-bagi dia. Sittatun lil ghaibi 6. 6-nya itu bagi domir gaib. Nah, 6 itu dibagi lagi nanti 3, salah satu minha, 3 di antara 6 itu untuk mufrad muzakkar, lil mufradil muzakkar. Jadi darabu itu untuk muzakkar, yaitu bagi tasniyah wa tasniyatihi wa jam'ihi, yaitu pas ketika tasniyah dan jamaknya muzakkar. Wa salah satu dan 3 lagi agar jadi 6 itu untuk lil muannas kadzalik, bagi untuk muannas begitu juga sama seperti mufrad muzakkar, yaitu darabata, darabna. Nah, itu jadi 3. Wasittatun lil mukhatabi kadzalik. Nah, sekarang kita atap kepada sittatun di atas. Dan 6 untuk mukhatab begitu juga. Jadi 3 untuk mukhatab laki-laki, 3 untuk mukhatabah perempuan. Jadi 6 tambah 6 12, sisa 2. Sisa 2 apa yang 2-nya itu? Wa wahidun, dan 1 lagi untuk lil mutakallimi wahdah, untuk orang yang berbicara sendiri, yaitu lapas tu, nanti darabtu itu. Wa wahidun, dan 1 lagi lil mutakallimi ma'al ghair, bagi orang yang berbicara bersama ada orang lain bersamanya, atau untuk mentakzimkan, mengagungkan akan dirinya. Jadi sudah ditambah 2 menjadi 14. Nah, sudah 14 ini wa ila hadza, dan sampai di sini mengisyaratkanlah musannif asyara biqaulihi, dengan perkataannya musannif, misalu bermula misalnya, yaitu misal tasrifannya, ay misalul mabni lil maf'ul, yaitu misal mabni maf'ul, yaitu misal tasrifan mabni maf'ul minal madhi, daripada fi'il madhi. Nah, ini contohnya, nasara nasaru, nasarat nasarata nasarna, nasarta nasartuma nasartum, nasarti nasartuma nasartun, nasartu nasarna. Nah, itu sedikit lagunya. Nah, jadi nasara di sini itu wahwa, dan dia nasara fi'il madin, fi'il madhi mabniun lil fa'il, mabni bagi fa'il atau mabni maklum, maudhu'un dibuat dia itu nasara itu lil mufradil muzakkar, bagi mufrad muzakkar al ghaib, yang ghaib. Nasara lil musannahu, nasara untuk tasniyah mudzakarnya yang gaib, nasaru li jam'ihi, bagi jamak mudzakar gaibnya. Nasarat lil wahidah al muannasah al ghaibah, yaitu bagi muannas 1 yang gaibah untuk perempuan. Nasarata itu bagi tasniyah perempuan gaib, nasarna bagi li jam'iha, bagi jamaknya perempuan yang gaib. Nasarta lil mufradi al mudzakkar, yaitu mufrad muzakkar untuk muhatab. Nasartum untuk musanna muzakkar muhatab. Nasartum bagi jamak muzakkar muhatab. Nah, nasarti mufradah bagi mufrad muannas al muhatabah, yaitu muannas perempuan yang muhatabah, yang di depan kita 1 orang perempuan. Nasartuma li musannahu, bagi tasniyah perempuan muhatabah. Nah, jadi kan karena dia sama laki-laki dan perempuan ketika tasniyah. Wa hadzal misal, dan bermula ini contoh, musytarakun itu bermasyarakat, bersyarikat ia laki-laki baina tasniyatil mukhatab wal mukhatabah, di antara 2 tasniyah yang muhatab dan muhatabah. Gimana cara membedakannya? Wal farqu bainahuma, dan bermula perbedaan di antara keduanya fil mawaqi'i, di tempat-tempat, bihasabil qara'in, dengan tergantung tanda-tandanya lah gitu. Kalau kita berbicara pada perempuan, ya pasti perempuan. Kalau berbicara kepada laki-laki, pasti laki-laki. Seperti itu. Ada karinah-karinahnya atau siakul kalamnya. Nah, nasartuna li jam'iha adalah jamak bagi perempuan muhatab. Nasartu untuk mutakalim wahdahu, sendirinya, muzakkar. Muzakkar angkana, baik muzakkar ataupun muannas.
Nasarna bagi mutakallim al ghair yaitu untuk mutakallim al ghair, musanna yaitu baik untuk musanna kana au jama'an ataupun jama'. Jadi kami berdua atau kami bertiga. Muzakkaran kana au muannasan baik dia laki-laki ataupun perempuan. Maka diistamalu dan terkadang dipakai nasarna di sini atau domirnanya di sini. Mislu nasarna ini itu lil mutakallimi bagi orang yang berbicara wahdahu sendirinya, tetapi ta'ziman untuk mengagungkan bagi dirinya. Seperti nahu qaulihi ta'ala. Jadi nahu di sini khabar dari mubtada mahdzuf takdirannya wazalika, dan memang yang demikian contohnya itu adalah perkataan Allah khalaqnal insan, yaitu kami telah menciptakan manusia, padahal Allah sendiri bukan kami. Padahal Allah sendiri yang menciptakan manusia bukan kami. Waqis ala hada, dan kiaslah olehmu atas ini apa al-madzukur yang sudah disebutkan minat tasrifi daripada tasrif nasara ila arba'ata asyara misalan sampai kepada 14 contoh. Jadi fa'lala contohnya fa'lalu. Contohnya mauzunnya dahraju ila akhirih. Jadi saya sebutkan yang muzakarnya saja biar cepat. Atau fa'lala atau kepada fa'lala. Nahu tadahraju ila akhirih. Wan fa'ala dan infa'ala contohnya inqata'u ila akhirih. Wafta'ala contohnya ijtama'a ila akhirih. Wa istaf'alu contohnya istakhraju ila akhirih. Wa if'an lala contohnya ikansasu ila akhirih. Wa ihran jamu ila akhirih. Wa if'au ala contohnya syashabu ila akhirih. Waf'alalla contohnya iksya'arra. Nah ini disebutkan dia semuanya nih. Jadi if'alalla ini contohnya iksya'arra, nah jadi iksya'raran, jadi dilepas idghaman ra-nya di sini. Jadi dipisah jadi hurufnya ketika jamak di sini. Jamak untuk perempuan yang gaib. Iksya'rar. Nah. Iksya'rartuma. Ini salah. Iksya'rarna dah. Ini belibet lidahnya nih ya. Waqis alaihi dan kiaskanlah alamu atasnya ini contohnya ihmarru. Wa kadza islangku. Asalnya islangkoyu, tapi diilal. Nanti pembahasannya itu. Islangkaita, islangkaina, islangkaitu, islangkaita, islangkaituma, islangkaitum, islangkaiti, islangkaituma, islangkaitun, islangkaitu, islangkaina. Nah jadi dia salah di sini tulisannya ini. Ada islangkaina terakhirnya. Wakada dan begitu juga takulu engkau katakan fi sa'iril abwab pada semua bab-bab ini. Sama istasyara, kemudian istasyara haula'i, rasakanlah. Di sini mereka ini wahwa dan dia adalah gimana maksudnya ya? Sama istasyara, kemudian merasa oleh orang yang belajar mungkin haula'i, yaitu ini contoh wahwa dan dia adalah anna awaila hadil af'al, bahwasanya awal-awal fi'il ini yang aku maksud adalah al-af'al, yaitu fi'il allati yang ia fi'il itu awalnya adalah hamzatul wasli, yaitu hamzah wasal, laisat maftuhatan, itu tidak patah. Maksudnya contoh-contoh ini istafala if'alala itu bukan fathah harokat awalnya, tetapi kasrah, bahkan itu hamzah. Nah, jadi ini seolah-olah penolakan bagi kaidah pertama tadi bahwa fi'il madhi itu harus awalnya fathah. Nah, sebenarnya nih dia kembali lagi, tadi sudah dibahas sedikit tetapi mungkin diulang lagi sedikit ini. Bukanlah ya fathah bal maksurah, akan tetapi kasrah. Fala yakunu mabniyatun lil fa'il, maka bukanlah yaitu mabni fa'il. Nah, kalau seperti ini ada orang mengatakan seperti ini, fa'ajaba, maka menjawab musannif dengan perkataannya
wala tu'tabaruna, dan tidak dianggap, tidak dihitunglah harakatul alifat, yaitu harakat-harakat alif. Ai al-hamzah, maksudnya alif itu adalah hamzah. Jadi jangan bingung di sini ya. Kan fi'il madhi awalnya itu misalnya istakhraja, inqata, itu dinamakan hamzah, dinamakan dia alif. Sebenarnya dia itu hamzah karena yang menerima hamzah, yang menerima harakat itu adalah hamzah bukan alif. Tetapi tetap ditulis alif. Kenapa? Di sini ada penjelasannya. Utliqa 'alaiha, dipakai atasnya hamzah itu al-alifat, yaitu akan namanya alif. Kenapa? Li'anal hamzata, karena bahwasanya hamzah itu idza waqa'at, apabila jatuh atau berposisi hamzah itu fi awalil kalimat, di awal kalimat, tuktabu ala suratil alif, ditulis di atas bentuk alif. Nah, makanya kenapa ditulis di sini dengan alif, yaitu di awal, di paling atas nih, tuktabu harakatul alif wala tu'tabaru harakatul alif, alifat jamak di sini. Nah, karena hamzah itu jatuh pada posisi awal, makanya ditulis atas bentuk alif. Wa illa, dan jika tidak begitu, fal alifu, maka alif itu ya sakinah, itu sukun selama-lamanya di alif itu. Wal mutaharikatu fil hamzah, sedangkan hamzah itu dia itu berharakat atau menerima harakat. Di mana dia? Fil awaili, di awal-awal fi'il madhi, ay awaili infa'ala, yaitu di awal-awal. Mohon maaf, fil awaili, ay awaila atau awaili, kita marji kepada awail di atas, di dalam Quran ini. Awaili infa'ala, di awal-awalnya infa'ala. Wa ifta'ala, dan ifta'ala, wa nahwihima, dan selain daripada keduanya. Nah, jadi mimma fihi, dari sesuatu yang fi awalihi, yang ada di awalnya itu adalah hamzatun maksuratun, adalah hamzah yang dikasrahkan. Fa innaha, maka sungguhnya ia apa, yaitu ini hadhil alifat, ini alif, zaidatun, adalah alif zaidah. Nah, ini kan lagi disebut dia alif karena dia itu hamzah yang menempati posisi pertama, makanya tetap disebut alif. Nah, kenapa disebut alif zaidah? Lidaf'il ibtida'i, karena menolak untuk memulai bisakin dengan, atau mencegah dari memulai dengan sukun. Coba bayangkan, ijtama itu kalau hamzah itu sukun, gimana? Nggak bisa dibaca karena nunnya juga sukun, apalagi dua nanti jadinya yang sukun. Makanya diharakati dia kasrah. Tasbutu, yang tetaplah padanya hadhil alifat, ini alif fil ibtida'i, di awal-awal, di permulaan. Idza ibtada'ta biha, yaitu apabila kamu memulai satu kalimat itu dengan alif, kama idza qulta, sebagaimana engkau mengatakan ijtama, kan di sini alif atau hamzah di awalnya. Masalan contohnya, yaitu ijtama ini mubtadi'an, itu dimulai ya bil hamzati, dengan hamzah. Wa taskutu, dan gugur hamzah itu, dan gugur hadhil alifat, ini alif fidarji, ketika berhimpit. Idza ibtada'ta, yaitu apabila engkau memulai bi ghairiha, dengan selainnya, qablaha, yaitu sebelumnya alif. Wa ja'altaha, dan engkau jadikan fil wasati, di tengah-tengahnya. Contohnya adalah nahwu jitama. Nah, jadi kalau dia berhimpit seperti ini, hilang hamzahnya. Jim yang tadinya sukun tetap sukun, taknya yang harus berharakat, namun dia selalu berharakat. Bihazfil hamzati, dengan membuang hamzah di ijtama'ani, karena disambungkan kan nahwu ijtama'a, ya dibuang dia hamzahnya itu dari minat talaffuzi, dari melapaskannya saja dibuang, tetapi dunal khat, tetapi tulisannya tetap tidak dibuang tulisannya. Wa isalul wawi, dan menyambung wawu di nahwinya itu bil kalimat, dengan kalimat ijtama'a. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Nah, beginilah kita belajar ilmu sharaf, ya penuh dengan perincian-perincian. Nah, jadi agar kita cepat dengan rincian-rincian itu, kita belajar dengan tabel atau belajar menggunakan bina, matan bina. Di sana banyak langsung wazan-wazannya, wazannya ini muradnya apa, yang dikehendaki dari wazan ini, apakah mutawa'ah ataupun apalah gitu kan, nanti ada disebutkan. Di sini pun juga ada, tetapi belum sampai di sini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.